Apakah jerawat, dagu, dan jawline tanda poor detoxification dan bisa distimulasi detoksnya dengan klorofil? Root canal treatment itu sesuatu yang harus dilakukan dulu. Tahukah bisa diganti dengan jalan naturopati? Yep, untuk protokol leaky gut, apakah boleh sampai 1 tahun? Saya sudah masuk 8 bulan. Kenapa badan saya selalu hangat ya Bu Dep setiap harinya? Kembali lagi bersama saya Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Coba kita benerin ini, kameranya agak miring sedikit, iya nggak sih? Oke teman-teman, hari ini kita akan membuka segmen Tanya Sehat Debbie untuk bulan Februari minggu kedua ya. Sorry agak telat, jadi teman-teman yang nggak tahu, ini adalah segmen dimana teman-teman bisa bertanya apapun lewat Instagram Root of Life UK setiap weekend. Nanti saya akan jawab di sini. Jadi kalau bermanfaat, please do subscribe, terus juga komen, terus juga share ya. Yang paling penting tuh share teman-teman, biar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari akun ini, dari kanal YouTube ini, dan tentunya semakin banyak yang sehat secara alami ala naturopati. Cus, kita mulai yuk. Pertama dari yoleom.bubble. Root canal treatment itu sesuatu yang harus dilakukan dulu. Tahukah bisa diganti dengan jalan naturopati? Oke, aku tidak menyarankan root canal. Jadi kalau memang sudah rusak giginya, mendingan dicabut saja. Kebetulan besok kita ada, bukan besok ya, hari Rabu tanggal 22 Februari kita akan ada kelas webinar untuk kesehatan gigi dan mulut. Silahkan datang ya teman-teman ya. Kemarin pas lagi saya di Indonesia, saya terharu ya, ada banyak dokter gigi yang datang dan mereka pengen belajar naturopati, dari sisi naturopati tentang kesehatan mulut dan gigi. Please, kalau aku sih, kalau memang giginya sudah rusak, giginya belum rusak tapi akarnya sudah bermasalah ya kalau root canal ya, cabut aja, dicabut aja. Kalau buat saya, bisa pakai gigi palsu. Memang agak mahal tapi percayalah, resikonya jauh lebih mahal dari gigi palsu. Oke, berikutnya, makanya jaga kesehatan mulutnya biar nggak perlu ada root canal. Berikutnya ada dari Feria Timunir. Bu Dep, waktu terbaik konsumsi probiotik di pagi hari atau sebelum tidur, Bu? Dua-duanya bagus. Jadi perut kosong sebelum sarapan atau sebelum tidur. Jadi 2-3 jam setelah makan malam. Ya, jangan sampai kalau makan malamnya masih makan malam sebelum tidur ya. Oke, berikutnya Ibu Nola Yulianti _ Bu Dep, apakah semakin tinggi CFU dan strains pada probiotik semakin bagus? Betul sekali. Jadi semakin jadi setiap individu itu ada kebutuhannya tertentu. Misalnya anak-anak itu 5-15 billion, orang dewasa 25 billion. Dan tergantung kondisinya, semakin tinggi jumlahnya dan variasi strainnya lebih baik. Oke. Berikutnya dari Bunda _ Kavaza. Kak, penanganan penderita GERD dan HB rendah yang gejalanya sampai kepala kelingan, kaki kram. Nah, ini pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang buat saya adalah pertanyaan orang yang pemalas sebenarnya. Malas belajar, maunya dikasih tahu aja. Ini penjelasan yang nggak akan cukup saya jelasin cuma dalam waktu 5 menit gitu. Ini penjelasan yang bisa memakan waktu minimal setengah jam. Kan nggak mungkin ya tanya sehat Debbie, apakah teman-teman mau mendengarkan dalam waktu setengah jam, 1 jam? Apakah iya, apakah iya, apakah iya? Enggak dong. Jadi gini, ada kelasnya untuk masalah GERD, atau mungkin nanti saya bikin kelas hanya khusus GERD-nya saja.
Ini ada dua, ada HB rendah juga. Ini panjang penjelasannya teman-teman ya. Kenapa Bunda Kafasa jangan menanya sekaligus kayak begini. Mungkin baca-baca dulu, tonton dulu YouTube saya, penjelasan saya yang lain-lain. Nanti pertanyaan lebih spesifik di sini dan saya akan bisa jelaskan. Kalau udah HB rendah, GERD-nya dulu deh. Kalau ada GERD, berarti harus pintar mengelola emosinya. Karena GERD itu biasanya dipicu oleh stress level. Jadi GERD dipicu sama stress level. Lihat nih, kayak gini aja kan, ini baru penjelasan ya. Saya tuh kalau menjelaskan sampai ke akarnya teman-teman. Nanti bertanya gimana cara mengatur stress level. Nah kalau saya adalah pertama saya akan menghindari makanan-makanan yang menimbulkan peradangan dalam tubuh saya. Ada tes food sensitivity IgG. Teman-teman bisa cek ke Leader Indonesia. Di situ harganya saya kembalikan komisi dokter saya biar lebih murah teman-teman bayarnya. Nah itu dicek, jadi kita nggak menimbulkan stres dalam tubuh kita, stres dalam pencernaan kita. Dan kalau saya mengajarkan EFT ya, Emotional Freedom Technique, nah itu yang saya gunakan untuk mengelola stres level kita. Kalau HB rendah, itu dulu ya tuh GERD-nya ya. Nanti GERD-nya sebenarnya ada protokolnya, cuman nggak mungkin saya jelaskan di sini, terlalu panjang. Anda menyepelekan masalah Anda, gitu. Saya yakin dokter medis aja nggak akan cuma bisa menjelaskan dalam waktu singkat 1 menit untuk masalah GERD dan HB rendah. HB rendah ini adalah masalah yang cukup banyak di Indonesia. Coba ibu baca lagi di postingan saya di Instagram, ada tentang highlights beras. Kita makan beras itu tidak direndam, tidak dengan cara naturopati kebanyakan. Nah mulai berubah, coba ditingkatkan di situ. Nah itu bisa karena kenapa beras yang tidak direndam, yang masalah tidak dengan cara naturopati, yang cuma masukin ke rice cooker stek aja, itu bisa menyebabkan gangguan penyerapan zat besi yang menyebabkan HB rendah. Nah kalau ini makannya walaupun kita makan daging tapi kita makannya pakai nasi, terus minumnya pakai teh, nah itu menjadi salah satu penghalang juga. Ya ini kalau sampai kepala keliengan kayak kram, coba dicek iron levelnya, ferritin levelnya. Aduh banyak ini Bu, ayo belajar yuk, belajar. Berikutnya dari piki.pik.aja. Bu Dep, kalau sering minum jamu tapi minum air putih nggak sampai 2,5 liter, apa bisa mempergerak gejala ginjal? Iya dong, tahu dong itu. Jadi air putih itu 2,5 liter. Jadi kalau sampai ada jamu-jamuan ditambahin lagi 1 gelas lagi. Untuk membantu agar tidak terlalu banyak air yang dikeluarkan. Karena kebanyakan jamu-jamuan itu sifatnya diuretik ya. Kenapa diuretik? Memang dia membantu ngeluarin racun-racun yang udah numpuk gitu dalam tubuh kita. Berikutnya dari K_Ken. Apakah jerawat, dagu, dan jawline tanda poor detoxification dan bisa distimulasi detoksnya dengan klorofil? Poor detoxification, it's betul karena berarti livernya yang struggling. Tapi kalau dagu dan jawline lebih ke hormonal. Nah, tapi hormonal juga berhubungan dengan liver karena kelebihan estrogen itu biasanya dieliminasi sama liver kita. Jadi selain detox dengan klorofil, ada baiknya detox pencernaan, liver, ginjal, dan liver juga. Oke, berikutnya dari Maya Duster. Bude, protokol detox sebelum dan sudah vaksin booster COVID apa saja? Oke, vaksin booster COVID ini tricky ya teman-teman, karena ini bukan vaksin yang biasa pada umumnya. Jadi vaksin booster ini adalah vaksin mRNA yang tricky sekali, karena memang kalau protokol vaksin yang standar itu biasanya saya suruh untuk tidur 3-4 hari sebelumnya. Kalau untuk COVID malah saya suruh seminggu sesudahnya. Itu kayak anggap aja kita sakit deh, walaupun kita nggak sakit. Dan jangan ke kerumunan, jangan ke tempat umum, karena kita bisa menyebarkan ya ke orang lain. Terus saya akan mungkin memasukkan protokol kayak ya sesudahnya apa aja gejalanya. Nah ada protokol saya kan untuk demam, batuk pilek, dan lain-lain. Itu ikutin protokolnya. Epsom salt bath sebelum dan sesudahnya, klorofil bisa membantu atau chlorella. Tapi untuk detox yang benerannya ini sebenarnya kami sedang melakukan trial sendiri ya teman-teman. Di Root of Life kita menemukan satu suplemen yang mudah-mudahan bisa menjadi jawaban. Tapi saya belum bisa
spillnya karena ya sudah ada menunjukkan apa positif, tapi kita sedang melakukan trial. Nah, ini ada beberapa klien yang sudah ikutan. Jadi wait and see, nanti kita kabarin. Berikutnya dari Enda Nazihah. Kenapa badan saya selalu hangat ya Bu Deb setiap harinya? Ini kemungkinan ada low grade infection ya. Segera dicari tahu apa aja. Misalnya bisa dicek urinnya, bisa dicek BAB-nya ya, ada tes feses rutin, bisa kelihatan apakah ada patogen, ada bakteri atau virus, atau di dahaknya kalau memang ada batuk-batuk gitu ya. Bisa dicek juga vitamin D levelnya, bisa dicek juga apa zinc levelnya, B12, iron dan ferritinnya. Berikutnya dari Aina Yakalisha. Bu Deb, untuk protokol leaky gut, apakah boleh sampai 1 tahun? Saya sudah masuk 8 bulan. Bisa Bu, anak saya 1,5 tahun, 18 bulan. Begitu, itu langsung pertumbuhannya bagus sekali. Dan sekarang kita lagi dia udah 11 tahun, kita ulang lagi. Oke, berikutnya dari Bonita_dia_. Bu Deb, apa benar eucalyptus oil nggak boleh diolesin ke dada anak ya? Nggak boleh diolesin langsung Bu, semua IO itu sebaiknya dicampur dengan carrier oilnya seperti coconut oil, minyak zaitun. Jadi nggak langsung oilnya langsung yang kena ke kulitnya ya. Tapi boleh kok, boleh juga dibikin untuk di steam juga boleh. Oke, semua sudah terjawab. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan jangan lupa di share dan di subscribe. Dan please kalau nonton ini malam-malam jangan sampai kelewatan dari jam 10.30 malam, jangan nyalahin Ibu Debbie ya. Keep learning, keep educating yourself. Semoga semua edukasi kita di kanal YouTube ini dan di Root of Life TV membantu teman-teman dan keluarga besar untuk lebih sehat alami ala naturopati. Love you all, salam sehat selalu, bye, sampai jumpa minggu depan.